Halo, perkenalkan aku Lia. Perkenalkan, nama aku Nabila Indah Lestari. Nama aku Anantania Dwi Saryati, biasanya dipanggil Tania. Halo semuanya, nama aku Nawal Nuha. Halo semuanya, kenalin nama aku Neng Nada Salsabila, biasa dipanggil Nada. Aku dari jurusan S1 Digital Public Relations angkatan 2023 di Telkom University. Kalau di kampus kamu, ilmu komunikasi itu lebih banyak praktek di lapangan atau teori di kelas? Kalau di kampus aku kebetulan banyak banget, dua-duanya seimbang, tapi mungkin lebih banyak prakteknya karena kita juga UTS atau UAS itu banyakkan project. Tapi di kelas pun sama aja karena dosennya juga banyak banget ngasih kita materi tentang ilmu komunikasi dan tentunya tentang humas. Kalau menurut aku ya, kita lebih sering praktek karena beberapa matkul itu kebanyakan kita presentasi langsung sama dosennya itu langsung kayak gimana nunjukin cara komunikasi yang baik, terus gimana presentasi yang baik ke audiens kayak gitu. Sebagai anak Telju, di jurusan aku tuh lebih banyak ke praktek di lapangan karena kita tuh dituntut bisa untuk komunikasi kan. Jadi setiap matkul tuh kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Lebih banyak, kalau di kampus aku tuh lebih banyak praktek di lapangan karena di setiap matkul itu kita diajarkan untuk komunikasi dengan baik, mulai dari presentasi atau ngomong ke sesama teman atau ke dosen juga. Pokoknya di kelas itu diajarkan untuk banyak komunikasi di lapangan. Kalau menurut aku sendiri di kampus aku dan di jurusan aku itu seimbang antara praktek sama teori. Kita tuh misalkan di pertemuan sebelumnya kita teori dulu dan di pertemuan selanjutnya kita praktek kayak gitu. Kalau di kelas kamu, presentasi itu bikin deg-degan atau malah jadi ajang pamer skill public speaking? Pasti deg-degan sih, soalnya kan itu presentasi itu untuk ambil nilai. Tapi tentunya aku ngerasa kalau itu juga buat jadi pembelajaran kita buat ngelatih public speaking. Jadi nggak ada yang pamer-pamer gitu ya? Nggak ada sih. Bener nggak? Hoak. Kalau aku pribadi sih orang-orangnya lebih kayak pamer public speaking sih. Karena ada beberapa yang public speakingnya tuh gunain bahasa Inggris. Kan jadi buat teman-teman yang nggak bisa tuh jadi wah keren banget. Kita tuh yang bahasa Inggrisnya nggak terlalu well. Jadi tuh ke pressure gitu. Kalau dari aku sendiri, aku tuh lebih kayak deg-degan, tapi untuk teman-teman aku tuh karena mungkin mereka ada basic skill di public speaking, jadi menurut aku tuh ada poin plus sendiri sih. Jadi menurut aku nggak yang begitu pamer sih, karena mereka juga ada basic skill itu sendiri. Kalau aku pribadi deg-degan karena aku masih belajar untuk public speaking dengan baik, tapi itu tergantung masing-masing orang sih gimana. Tapi kalau dari aku sendiri deg-degan, tapi di kelas aku tuh juga banyak yang public speaking udah bagus, jadi mereka sering, bukan memamerkan sih, tapi emang skill mereka tuh sudah bagus aja dari sananya, jadi public speakingnya udah bagus aja. Kalau aku ngerasanya pamer skill ajang speaking. Ajang pamer skill public speaking karena kita kan sama-sama belajar juga, terus kita tentunya mau nunjukin yang paling baik gitu ya, yang paling bagus. Jadi aku ngerasa kalau teman-teman aku semuanya ya pasti jadi kayak skill ajang buat pamer skill public speaking. Berarti kamu termasuk juga? Iya. Selama kuliah, tugas apa yang paling bikin kamu pusing? Kalau paling pusing selama kuliah pasti kayak tugas paper gitu, bikin esai. Karena harus riset dulu dari jurnal sebelumnya atau kita tuh harus cari tahu dari melalui wawancara. Itu kan pasti effortnya lebih besar, jadi menurutku itu susah sih. Tugas ya, itu kebanyakan tuh kita ngerjain tugas-tugas yang tugas kelompok yang dimana apalagi dapat temen yang ada yang well, ada yang enggak. Kayak kadang kan kalau dikasih job desk masing-masing tuh mereka tuh nggak tanggung jawab sama tugasnya, jadi itu sih yang bikin aku nggak terlalu senang. Jadi aku dulu semester 1 ada namanya psikologi komunikasi, karena mungkin aku nggak ada basic di psikologi mungkin, jadi itu bikin pusing sih karena banyak sih kayak ada stimulus, itu tuh bikin bingung banget. Pas semester 2 itu filsafat komunikasi karena kita berpikir secara logika dan memakai filsafat yang dari sini banyak. Tugas
dasar logika. Itu waktu di semester 1 itu tuh matkulnya tuh di sore hari, jadi kayak udah capek banget, udah ngantuk, terus capek banget, tugasnya juga udah aduh. Sejauh ini, apa hal favorit selama berkuliah? Paling favorit selama kuliah tuh menurutku justru di luar kelas itu sih, kayak ikut organisasi, ikut kepanitiaan, ketemu teman baru, atau ketemu teman yang emang sekelas tapi di luar kelas tuh pasti rasanya udah beda banget, karena kita kan kerjasama buat jadi di organisasi, beda sama kalau di kelas. Ketemu teman-teman baru. Ketemu teman-teman baru karena aku kan merantau ya. Terus ketemu teman-teman baru, lingkungan baru, terus juga diajakin keliling Bandung. Jadi ngerasa itu sih yang bikin aku senang selama perkuliahan. Jujur aja di TELU itu kampus impian aku. Terus karena berada di Bandung juga, jadi aku bisa main ke tempat-tempat yang lagi hits banget di Bandung. Terus ketemu teman-teman yang baik juga. Hal favorit mungkin dari lingkungan, karena lingkungan aku alhamdulillah bagus-bagus aja. Terus mungkin makanan, karena makanannya enak-enak. Terus habis itu lingkungan daerahnya, mungkin daerahnya biasa aja, tapi kalau misalnya kita jalan-jalan bersama teman-teman itu lingkungannya seru banget gitu. Teman-teman, karena teman-teman aku alhamdulillahnya lingkungannya sportif, pada baik. Terus aku ngerasa kayak tiap kuliah tuh aku happy karena ada teman-teman aku. Matkul favoritnya apa sih dan kenapa? Matkul favorit aku ilmu sosial dan ilmu politik, karena pertama dosennya itu menurutku agak strict tapi seru banget karena beliau sangat mengarahkan kita, dan aku merasa kalau dibimbing banget sama beliau. Ini apa judulnya ya? Strategi humas. Strategi hubungan masyarakat, itu aku suka. Kenapa? Karena meskipun ibunya tuh agak tricky ya sama anak-anaknya, tapi dia tuh kalau ngejelasin tuh bikin kita jadi kayak harus merhatiin dia banget. Jadi selama matkul dia tuh kita paham, ngerti apa yang dia sampaikan. Karena ini aku udah semester 3, jadi ada matkul baru namanya tuh Corporate Communication. Aku suka banget karena itu kita belajar gimana cara berkomunikasi kayak di perusahaan gitu sih. Di sekarang itu strategi humas. Pertama tuh kita tuh kuliah terstruktur. Kalau yang matkul itu kita terstruktur banget, dari pelajarannya, setiap hari datangnya, absensinya, atau peraturan-peraturannya itu sangat terstruktur. Jadi membantu di kehidupan aku aja gitu. Matkul favorit aku sekarang teknik penulisan kehumasan digital. Kenapa itu jadi favorit aku? Karena di tiap pertemuannya itu kita praktek langsung penulisan, kayak gimana cara nulis yang baik buat jadi press release ataupun jadi di surat-surat. Apa sih yang bikin kamu bangga jadi mahasiswa ilmu komunikasi? Karena belajar tentang ilmu sosial dan juga belajar gimana sih cara ngomong yang baik, nggak cuma sekedar ngomong tapi nyampein pesan yang memang punya makna dan bisa diterima sama orang. Pertama, nggak semua orang bisa nyampaikan komunikasi dengan baik ya, terutama ke banyak orang. Jadi kalau menurut aku, kalau kita sebagai anak komunikasi, kita bisa ketemu orang baru, terus ngomong lancar sama orang baru, terus juga mudah beradaptasi sama orang baru. Itu bikin aku bangga jadi anak komunikasi. Anak komunikasi nih bos, enggak. Menurut aku sendiri, aku bangga jadi mahasiswa komunikasi karena aku di sini bisa belajar gimana sih cara berkomunikasi itu dengan baik. Aku bisa menjalin relasi dengan banyak orang, kayak gitu sih. Bangga karena menurut aku ilmu komunikasi itu penting, karena semua yang dipelajarin di ilmu komunikasi itu perlu ada pemahaman sendiri diri sendiri dan dibantu oleh para dosen dan teman-teman semua. Jadi itu membanggakan aja karena ilmu komunikasi itu nggak segampang itu juga sebenarnya. Aku bangga jadi anak komunikasi karena kita tuh belajar gimana cara komunikasi yang efektif, gimana pesan kita tersampaikan ke orang lain. Kemungkinan besar sama, karena ilmu komunikasi pasti dasarnya sama. Tapi menurutku yang membedain ilkom di TELU sama di luar itu, mungkin ilkom di TELU itu dosen-dosennya pasti lebih, menurutku, aware tentang gimana sih mahasiswa-mahasiswanya ngebangun karir buat kedepannya gitu.
Kalau aku ya dari jurusan digital PR, dari namanya aja itu kita udah digital ya. Mungkin di beberapa kampus itu belum kayak gitu, jadi aku ngerasa bangga lah dari jurusan tersebut. Kalau menurut aku sendiri, perbedaannya itu mungkin karena di TELU sendiri itu kita berbasisnya teknologi. Jadi komunikasi di TELU itu lebih ke depan gitu, lebih melek tentang teknologi gitu sih. Di kampus aku itu ilmu komunikasinya sangat sering praktek, sering banget, kayak seminggu itu mungkin kita diajarin untuk sering berkelompok, terus kita sering menyusun rencana bareng-bareng. Dari situ kita jadinya sering komunikasi dengan sesamanya bagus aja. Jadi itu menurut aku poin unggul dari komunikasi di kampus aku. Tentunya karena nama jurusan aku tuh ada digitalnya, jadi kita belajar juga di digitalnya gimana, dan aku ngerasa itu yang ngebedain antara jurusan di aku sama di kampus lain. Terus gak enaknya jadi anak ilmu komunikasi itu apa sih dan kenapa? Banyak stereotip kalau anak ikom tuh cuma sekedar ngomong doang, padahal kan ngomong tuh harus ada ilmunya, harus punya makna gitu. Oke, kalau menurut pendapat aku nggak enaknya jadi anak komunikasi, pasti orang-orang tuh ngira anak komunikasi tuh cuma bisa ngomong doang. Tapi kalau aku pribadi ya, nggak segampang itu, karena kita harus belajar teorinya, terus gimana cara nyampainya dengan baik, biar pesan yang kita sampaikan tuh dapat dimengerti sama mereka. Jujur dari aku sendiri, karena aku agak sedikit introvert ya, jadi susah gitu buat ketemu sama orang gitu, atau takut. Jadi itu sih tantangan terbesar aku. Tapi dengan seperti ini aku nggak takut buat ketemu orang, karena aku harus berlatih gitu. Karena gimana pun nanti aku kerja tuh bakal ketemu banyak orang. Dipandang gampang sih dilihat dari semua orang, kalau misalnya dari lingkungan keluarga atau dimanapun pasti mikirnya kayak ilmu komunikasi doang, cuma ngomong doang, padahal ya aslinya kayak kembali kayak tadi, nggak ngomong doang, banyak pelajaran yang harus kita pahamin dan kita ambil gitu. Gak enaknya suka dibilang kayak cuma anak komunikasi, belajarnya cuma ngomong doang, kayak gampang lah itu mah kuliahnya. Tapi aslinya nggak kayak gitu kok. Aslinya gimana? Aslinya susah, kita juga belajar teorinya, kayak kadang tuh pusing sendiri karena belajar teorinya itu kayak kata-kata demi kata supaya jadi kalimat tersusun efektif, itu susah gitu kan tuh. Oke, sekarang pertanyaan yes atau no. Yes or no, kuliah di TELU itu pas lulus bisa cepat dapat kerja di BUMN. Yes or no nih teman-teman? Yes. Kalau teman-temanku juga yes, karena mungkin karena TELU juga salah satu emang di bawah BUMN, jadi kemungkinan besar bisa, tapi ya tergantung sama kemampuan kita sendiri sebagai mahasiswa. Of course, yes. Kenapa? Karena kalian sendiri itu berada di bawah BUMN ya, pasti kita juga udah punya kerjasama dengan beberapa perusahaan yang emang di bawah BUMN. Yes, karena sebenarnya ada dua, bisa langsung di BUMN atau misalnya di yang lain juga bisa gitu. Kamu sendiri mau nggak BUMN? Mau, tapi rezeki gimana? Kita cari lagi nanti yang lain gitu. Yes, karena Telkom sendiri kan merupakan kampus anak perusahaan dari BUMN itu sendiri, jadi menurut aku yes. Kamu sendiri mau nggak masuk BUMN? Mau, amin. Yes or no, anak TELU itu pada hedon. Kayaknya no deh, tapi kalau aku sama teman-temanku sendiri enggak, tapi mungkin sebagian besar iya deh kayaknya. Karena kan gaya hidup di Bandung itu sebenarnya nggak sedikit, jadi tergantung kitanya aja sih harus gimana ngatur-ngatur uangnya, atau kita sebenarnya bisa milih untuk jadi orang hedon atau enggak gitu. Of course, yes too. Again, for a Why? second. Karena aku sendiri ya selama kuliah itu kayak ngeliat teman-teman yang datang ke kampus tuh pakai mobil. Mobil itu gak yang cewek-cewek. Kayak misalnya nih, tiba-tiba lagi beres kampus yang lewat BMW gitu-gitu. Terus ada yang pakai tas apa ya yang ada segitiga-segitiganya itu loh. Prada. Oh, Prada, iya Prada, kayak anak kampus MC. Damn. Yes banget. Dari diri aku sendiri, teman-teman aku, sebenarnya bukan hedon, tapi kita tuh bahagia. Kita tuh bahagia, kita tuh iya.
diri sendiri gitu caranya. Gitu. Yes. Tell you hedon pada hedon karena kayak gaya hidupnya kelihatan banget sih asli di kuliah juga di perkuliahan, kalau kelas juga kelihatan. Yes or no, tell you itu kampus paling canggih. Yes, Kenapa? karena Tel itu kan emang di IT-nya itu emang yang paling unggul kan. Bahkan di jurusanku sendiri itu namanya Digital Public Relations dan itu fokusnya memang di digital. Gak apa-apa nih, yes lagi. Yes. Kenapa? Karena buat fasilitas yang ada di Telio itu udah modern semua ya rata-rata. Terus juga kita udah punya lab yang canggih dan keren-keren. Dan itu sih paling. Yes, sesuai dengan survei, kalau Telyu itu kampus swasta terbaik nomor 1 di Indonesia. Tentunya pasti Telyu punya hal-hal yang baik, hal-hal yang menonjol sehingga Telyu itu kualitasnya oke deh. Yes, karena kita tuh kayaknya setara deh antara dari online sama kita di langsung tuh setara, karena kita ada aplikasi, terus kita pakai KTM kemana-mana, kayak tapping gitu kan kemana-mana. Menurut aku yes banget. Yes, karena kita tuh kampus yang dikenal IT-nya tuh bagus, jadi otomatis kampus Telkom ini canggih dan juga Telkom University itu berorientasi pada industri, jadi udah mantep banget, canggih teknologi. Oke.